Kita ambil hadis yang pertama ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in, yaitu hadis pertama. Dan hadis ini juga ditulis nomor 1 oleh Syekhul Hadis, yaitu Imam Al-Bukhari. Hadisnya dari Umar bin Khattab yang berbunyi, innamal a'malu bin niyyat. Sungguh amal itu tergantung niatnya. Dalam syarahnya Al-Imam An-Nawawi mensyarah an-niyah tadullu ala sihhatil amal. Niat ini menunjukkan kebagusan sebuah amal. Kalau niatnya baik, insya Allah amalnya baik. Wa ma fagadatin niyat fagadatil amal. Kalau niatnya jelek, maka amalnya jadi rusak. Dan beliau mengatakan dalam konteks hadis ini khusus diperuntukkan hanya untuk orang beriman. Kenapa hadirin? Karena apapun dalilnya orang kafir itu, apapun niatnya orang kafir itu, tetap tidak ada nilainya aja. Contoh orang kafir niat baik banget, nyentuhin fakir miskin, kira-kira dapat pahala? Tidak. Orang kafir tersenyum dengan kita. Kalau kita kan sedekah, tersenyum dengan semua orang, tetap senyuman itu nggak dapat pahala. Makanya beliau bilang niat ini, hadis ini khusus untuk orang beriman. Sebab apapun niatnya orang kafir, apapun perbuatan orang kafir, tidak dianggap ibadah, tidak bernilai. Nah, berkaitan dengan orang beriman, beliau membagi 3 karakter orang-orang yang melakukan ibadah dengan niatnya, dan ini benar semua, mukhlis beliau bilang. Yang pertama, ayat ala dzalika khaufan min Allah Ta'ala wa hadza ibadatul alim. Yang pertama, klasifikasi orang beriman melakukan ibadah. Jadi semua aktivitas orang beriman itu adalah ibadah. Apa saja? Di luar masjid, di dalam masjid, di kantor, di rumah, di jalan, di pasar, di toko, semua aktivitas orang beriman kalau pada ibadah. Nah, yang pertama kata Imam An-Nawawi, orang mengerjakan amal itu karena takut ancaman Allah. Siapa yang bawa motor dari rumah kemarin dari Depok? Ada yang berani tanpa pakai helm, nggak bawa SIM dan tidak bawa STNK? Tentu kita takut. Kenapa? Nanti ditangkap polisi. Karena aturan polisi, orang bawa kendaraan roda 2 harus memakai helm. Kenapa kita pakai helm? Yang pertama, takut ditilang polisi. Karena polisi penguasa jalanan. Nah, kenapa kita melakukan ibadah? Kata Imam An-Nawawi, karena takut ancaman Allah. Pertanyaannya, memang Allah mengancam? Iya. Jangankan Allah hadirin, kepala negara, kepala wali kota, itu yang kekuasaannya sangat kecil dan dibatasi oleh waktu, itu punya ancaman kepada warganya yang tidak taat aturan. Contohnya tadi pakai helm, lampu merah, kira-kira berhenti atau jalan terus? Berhenti. Kenapa kita takut jalan terus? Karena kalau ada polisi takut ditilang. Kalau nggak ada polisi, kadang-kadang suka nolong. Contohnya di jalan yang baru Sandra itu, yang orang Depok tahu semuanya. Sandra itu kita kalau mau ke jalan Arif Rahman Hakim atau Nusantara harus muter dulu ke Pos Giro Bintara, Sekolah Bintara. Semua. Tapi lihat banyak enggak yang kalau ke Nusantara atau di Seriga nyodok, termasuk yang ketawa. Nah, dia enggak ada dua. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang nyodok itu berdosa atau tidak? Kalau lihat dari dalil An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman,
taatlah kepada Allah, taatlah kepada nabimu, rasul, dan taat kepada pemimpinmu. Tapi taat pemimpin ada syarat. Kita wajib menaati seorang pemimpin apabila aturannya tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Jadi sebenarnya kita kalau mau lihat itu bukan hanya takut kepada polisi, tapi takut ancaman Allah. Ya Allah mengancam kepada mereka yang tidak taat kepada pemimpin, karena Allah perintah kita berorang beriman taat kepada pemimpin. Catatannya asal aturan itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Kapan kita boleh menentang aturan pemimpin? Kalau aturannya tidak sejalan dengan aturan Allah dan Rasul. Apa contohnya? Mengesahkan perkawinan sesama jenis, ya? Atau membolehkan perkawinan antar agama. Anak kita nanti dalam undang-undang kalau misalkan boleh menikah dengan orang Hindu, Muslim silakan nikahkan anaknya dengan orang Buddha dan sebagainya. Nggak bisa ini. Nah, aturan seperti ini boleh kita lawan. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan Allah dan Rasul. Nah, kata Imam Nawawi begitu, takut sama ancaman Allah. Dengan ancaman polisi aja kita takut, bagaimana dengan ancaman Allah? Allah ngancam nggak orang yang tidak salah? Jelas. Lihat surat Al-Mudaththir. Masalah kakum fi sakor. Wahai, kamu dulu saya kenal deh di dunia. Kenapa kamu berada di neraka sakor? Ternyata sakor itu salah satu nama neraka. Siapa isinya? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami nggak pernah sholat. Jadi orang yang nggak sholat itu adanya di neraka sakor. Makanya kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang laki di masjid, perempuan di rumah, karena takut dimasukkan ke dalam neraka sakor. Kita takut ancaman Allah. Ciri-ciri penguasa itu buat aturan. Presiden buat aturan, wali kota buat aturan, gubernur buat aturan. Nah, yang mereka cuma 10 tahun paling lama yang menjabat punya aturan dan punya iqab. Apa itu iqab? Ancaman. Allah yang punya, yang mengatur, yang membuat kita, yang membuat semua aktivitas kita menjadi enak, yang membuat dunia ini buat kita menikmati hidangannya, jelas punya aturan. Yang mana aturannya? Kata Allah, barang siapa yang tidak tunduk kepada aturanku, barang siapa yang tidak terima akan takdirku, maka silakan dia pilih Tuhan selain aku, silakan dia tinggal bumi selain bumi aku. Mau tinggal di mana itu, Pak? Ya. Kalau orang yang nggak taat kepada hukum Allah, tidak ridho terhadap takdir Allah, kata Allah, silakan pilih Tuhan selain aku, silakan dia tinggal di bumi selain bumiku. Lah kalau kita nggak suka sama Depok, wali kota Depok kan orang PKS, silakan kita ke Bogor. Kalau kita nggak suka sama Ridwan Kamil Jawa Barat, silakan pindah ke Jawa Tengah, Ganjar. Kita nggak suka Jawa Tengah, silakan pindah ke Sumatera. Bahkan kalau kita nggak suka sama Jokowi, Presiden Indonesia, kita bisa pindah ke Arab Saudi. Kita bisa pindah ke Brunei Darussalam. Silakan bebas berbanyak. Tapi kalau kita tidak ridho sama hukum Allah, mau tinggal di mana? Mau nyari Tuhan siapa? Jadi Allah lebih pantas kita takuti daripada pemimpin kita. Apalagi pimpinan zalim. Satu, kata Imam Nawawi, kita melakukan ibadah karena kita takut ancaman Allah. Tapi beliau mengatakan, wahai ibadatul abid, contoh ibadah seperti ini adalah contoh ibadah seorang budak. Dalam bahasa Arab itu ada makhluk namanya al-hurru yakfihi bil isyarat wal abdu yudrabu bil asal. Orang bebas itu, orang berpendidikan, ibadah itu cukup hanya syarat. Tapi budak, dia harus dipecut dengan tongkat. Makanya nanti saya bagi ada 3 nih. Kalau Imam An-Nawawi 3, saya 3 juga. Cuma beda namanya. Kalau saya mengatakan, Muslim itu ada 3 karakter. Yang pertama, Muslim pedati. Yang kedua, Muslim merpati. Yang ketiga, Muslim sejati.
Yang pertama ini muslim pedati adalah muslim abidul ibad. Apa? Ibadatul abid. Ibadahnya seorang budak. Budak itu seperti orang pedati. Kuda, joki tidak akan, atau kuda itu tidak akan lari kencang kecuali dia di sebelah. Apa di sebelah? Pecut. Dipecut. Lihat joki itu. Bagaimana kudanya biar lari kencang? Maka dipecut sekeras-kerasnya dia akan lari kencang. Coba kalau kuda bilang lari, 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 nggak bakal lari. Dia kagak ngerti. Ada di Alman nih, dia ngomong lari, lari, jalan, nggak bakalan jalan. Kapan dia mau jalan? Keluarkan pecut. Makin keras pecutannya, makin kena kencang larinya. Ini budak. Banyak nggak orang mukmin seperti budak? Banyak. Dia baru ke masjid, dia baru berjamaah, dia baru taubat kalau sudah Allah kasih pelajaran. Apa cara pelajarannya? Banyak. Pertama, usahanya dibangkrutin. Yang kedua, negerinya digoncang-gancing dengan gempa, tsunami, hancur hartanya. Baru dia ke masjid, baru ya Allah, ya Allah. Dulu waktu sehat, waktu jaya, lupa sama Allah. Dan ini ciri salah satu orang yang mau ibadah kalau sudah dipecut dulu sama Allah. Kalau masih dikasih enak, dia kadang-kadang dilupa. Makanya Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hadirin, mudah-mudahan harta kita justru membuat kita dekat sama Allah. Mudah-mudahan aktivitas kita justru mendekatkan kita kepada Allah. Jangan sampai kita mau beribadah kalau sudah dipujuk dulu. Jangan sampai kita mau ibadah kalau Allah kasih cobaan dulu. Dia belum Allah kasih cobaan, kita sudah dekat diri sama Allah. Sehingga Allah tidak perlu ngasih cobaan. Anak ini sudah mendekatkan diri kepada Allah. Ya, harta kita, keluarga kita, dan semua aktivitas kita justru mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku boleh hada, hanallahu alaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.